Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam enggak selamat, ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang pluralisme, sebelum kita menyebutkan tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhai hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi SAW dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha. Buddha agamanya Tuhannya lain, tidak sama dengan. Kalau Yahudi, Nasrani, Islam, Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Tuhannya memang asalnya udah beda. Tak Konghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apalagi Brahma Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan, tatkala mensyarah hadis ini, disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka, apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ini pernyataan jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang benar cuma agama Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan pencipta alam semesta. Tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Islam tegas, syirik tidak boleh. Semua tidak boleh disembah, Nabi tidak boleh disembah. Menyembah Nabi Isa salah, musyrik, kafir, di neraka, kekal. Menyembah Uzair, dibilang anak Allah, kekal di neraka. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, kekal di neraka. Kekal di neraka jahanam, ya. Tidak ada dalam hal ini syirik, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyembah Nabi, tidak boleh menyembah Nabi aja nggak boleh disembah, apalagi wali. Wali aja nggak boleh disembah, apalagi sunan, apalagi batu, apalagi pohon. Malaikat saja tidak boleh disembah. Dulu orang-orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah, masuk neraka jahanam, kekal. Kenapa menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah bagi Allah, ini masalah besar. Menganggap Allah bukan Maha Esa, punya putri-putri atau punya anak-anak. Ya. Jadi Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan, peribadatan hanya kepada pencipta alam semesta, cuma Islam. Yang lain semua agama menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, semuanya kepada makhluk. Kepada jin, kepada dewa, kepada makhluk, pada manusia. Ya, semuanya kepada batu. Cuma Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar? Bagaimana kita mau menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap Nabi? Apa mau disamakan Allah dengan Nabi?
Bagaimana kita menyatakan semua agama benar, mau menyamakan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa, pencipta alam semesta, dengan penyembahan terhadap sapi? Apa mau disamakan Allah dengan sapi? Ya akhi, yang benar saja. Oleh karena agama yang benar cuma Islam, yang lainnya semua di neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi SAW membangun akidah di atas hal ini. Nabi SAW menyuruh manusia kepada tauhid sehingga dia bermusuhan sama om-omnya sendiri, bermusuhan dengan Abu Lahab, bermusuhan dengan Abu Talib, diseru untuk masuk Islam tidak mau, sampai Nabi bermusuhan dengan kerabatnya sendiri orang-orang Quraisy, sampai akhirnya harus diusir dari kota Mekah. Semuanya gara-gara Nabi mengatakan cuma agama yang benar cuma agama Islam. Kalau semuanya agama benar, semua agama bebas, ngapain Nabi mendakwai orang kafir Quraisy? Biarin saja mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala Hubal, kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Nabi permasalahkan. Nabi mencampuri keyakinan mereka. Ingat, kalau orang liberal sering mengatakan, di antara privasi yang paling super privasi adalah privasi dalam berkeyakinan. Jadi ente jangan ngurusi privasi orang lain, katanya. Paham? Privasi keluarga kita jangan ente urusi, apalagi masalah agama. Ngapain ente nyalain orang? Ente nggak usah urus orang lain. Berarti Nabi dulu kurang kerjaan. Nabi dulu ngurusi privasi orang-orang Quraisy. Nabi nyalain mereka. Ya, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian, bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ngurus privasi orang atau tidak? Privasi orang. Kita ada toleransi, bukan, tapi toleransi tidak mengharuskan membenarkan semuanya. Itu toleransi yang keliru. Toleransi itu sudah tadi saya katakan, toleransi itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan tapi kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Bukan kita gabung dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka sudah hilang nama toleransi. Itu namanya bukan toleransi lagi. Namanya berubah jadi mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama yang benar, satu-satunya yang benar cuma agama Islam. Ini harus kita yakini. Makanya Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan surat yang sangat singkat tapi padat. Isinya ancaman, ya. Nabi dalam suratnya, Nabi mengatakan, aslim taslam, wahai Heraklius, masuklah Islam kau akan selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna alaika ismal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan, kalau kau tidak masuk Islam kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ini surat dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, datanglah kepadaku, masuk Islam, tunduk, jangan sombong. Kalau tidak mau, dalam ayat yang lain setelahnya Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan kirim pasukan untuk membuing hanguskan mereka. Ini Nabi Sulaiman ikut masuk dalam privasi orang atau tidak? Kalau orang liberal, Sulaiman ngapain? Balkis sudah hidup ratu, tentram, ngapain ngurusin negara lain? Enggak, Nabi Sulaiman ngurusin, karena dia seorang nabi untuk menyeru kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW ngurusi kerajaan orang. Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, dikirimi untuk masuk Islam. Bahkan terjadi peperangan demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam kacamata orang liberal ini kurang ajar namanya, ya. Ngurusi privasi orang, apalagi privasi yang super privasi, masalah keyakinan.